Bapa kami yang ada di surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam setiap keadaan kami di dunia ini. Kami akan selalu beribadah kepadamu setiap waktu Tuhan, baik di dalam keadaan di mana kami selalu mengingat Engkau maupun bangun pagi. Setelah semua kegiatan kami kerjakan pun kami tetap mengingat Engkau. Kami intinya boleh bersyukur senantiasa atas kasih dan rahmat-Mu, untuk kami bertobat setiap hari dalam kekudusan hidup, untuk mencapai tingkat tertinggi kesadaran sebagai manusia yang memerlukan Tuhan, yang menciptakan kami di mana kami selalu mengingat Engkau dalam setiap tingkah laku kami, supaya kami tidak berada di dalam kegelapan Tuhan, karena Engkau adalah terang yang menyinari hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan setiap hari kami mau bertobat, mengakui semua dosa-dosa kami. Kami layak Tuhan untuk mendapatkan hukuman dari setiap apa yang kami buat setiap hari, baik dosa-dosa yang sengaja kami lakukan melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena itu Bapa, kami mohon pengampunan-Mu selalu. Terimalah kami, tahirkan kami, bukakan mata hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat ini di dalam ibadah singkat pribadi di siang menjelang sore ini, kembali kami mau beribadah. Kami mau bersyukur selalu atas kasih-Mu. Kami mau membaca Alkitab. Kiranya doa-doa dan permohonan kami untuk pertobatan seluruh dunia ini berkati semua orang percaya di seluruh dunia ini yang mengabarkan Injil atau keselamatan, kabar baik dari Yesus Kristus, yang menjadi misionaris bagi dunia ini sekalipun menghadapi tantangan. Berkati mereka yang bekerja untuk kerajaan-Mu, supaya kerajaan itu yang datang dari surga akan segera datang. Karena Raja yang kami nanti-nantikan adalah hal yang utama kami rindukan untuk membawa kami ke dalam kehidupan kekal bersama Engkau Tuhan. Karena kami memang tersiksa dalam keadaan tubuh kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini. Kami mau ditahirkan setiap hari, sekalipun banyak rintangan dan tantangan dan segala hal di dunia ini tidaklah membuat iman kami lemah dan mengurangi setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami akan tetap berlaku sebagai anak-anak terang di dunia ini, menjadi garam, dan akan setia melayani, terutama di dalam rumah tangga kami sendiri, untuk kebaikan, dan juga berkati hidup kami selalu agar kami tetap menjadi berkat bagi keluarga kami, paling tidak saudara terdekat kami yang membutuhkan pertolongan selalu dalam hidupnya. Dalam hidup kami ada kasih walaupun kecil yang tidak bisa kami wujudkan banyak karena kami juga manusia yang terbatas. Dalam keadaan ataupun dalam kehidupan kami, dunia memang tidak menerima kami untuk menjadi orang-orang yang serupa dengan mereka, karena kami bukan berasal dari dunia ini. Karena kami berasal dari Engkau Tuhan yang menolak Engkau dulu, di mana kami semua anak-anak-Mu. Tapi kami selalu diberkati karena Engkau yang mengasihi kami, memberikan kami kecukupan dalam segala hal, baik suka duka, senang sedih. Di mana ada duka, di situ ada kuasa suka, karena Tuhan selalu memberikan kami kelegaan, kekuatan, kesabaran untuk menghadapi hidup setiap hari. Pakai hikmat firman-Mu Tuhan yang mau kami renungkan setiap hari, agar belajar dari setiap sisi yang kami baca, agar firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi melekat di hati dan jiwa kami. Karena firman yang kami butuhkan adalah sumber hidup itu sendiri, yaitu Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam kasih setia Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kitab kita pada siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawari 25 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 28 dengan perikop Raja Amazia, terdapat juga di kitab 2 Raja 14 ayat 1 hingga 22 yang berbunyi demikian.
ya. Sinyal ini saudara. Baiklah, kita baca aja. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Elohim akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Elohim mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Elohim itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Elohim itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka mencampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepada yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat Raja, diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Elohim telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amazia Raja Yehuda mengadakan perundingan lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia Raja Yehuda mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya." Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu. "Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom? Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Elohim yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia Raja Yehuda, di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda.
Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel mengangkat Amazia raja Yehuda anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Elohim dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga pembendaraan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amazia bin Yoas raja Yehuda masih hidup. 15 tahun lamanya sudah Yoas bin Yoahas raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amazia dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan lawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Demikianlah pembacaan kitab kita pada siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap orang yang mencintai firman Tuhan, memelihara dan melakukannya, serta mengambil setiap pelajaran dari apa yang dibaca setiap hari, agar itu menjadi pelita bagi setiap jalan langkah kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Bapa, terima kasih firman-Mu akan selalu menguatkan kami di dalam segala aspek kehidupan kami, agar kami tidak membawa kepada penyembahan-penyembahan lain, tetapi hanya kepadamu, Tuhan Allah Israel, Elohim yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami yang percaya. Lawat seluruh dunia ini Tuhan dengan terang-Mu, terutama bangsa-bangsa yang menutupi kebenaran tentang Engkau, di mana semua mereka disiksa karena Injil, karena nama Yesus, sehingga semuanya akan disingkapkan, dan Tuhan memilih setiap bangsa, orang-orang pilihan untuk berada menjadi terang di negara tersebut, untuk menjadi anak Tuhan dan memberitakan Injil ke negara mereka masing-masing. Pakailah semua misionaris-Mu di seluruh dunia ini Tuhan, untuk bekerja dengan baik, tidak menyimpang, dan tidak tunduk kepada peraturan-peraturan dunia yang penuh dengan kejahatan saat ini. Dan jamah orang-orang yang belum percaya maupun mereka yang terhilang, dan pada penyembah-penyembah berhala yang Tuhan sendiri sudah berkata bahwa setiap orang yang telah menyimpang akan binasa dan tidak akan menerima lagi kehidupan, karena orang-orang yang keras hati dan tegar tengkuk tidak akan pernah melihat terang itu jika tidak bertobat. Kasih mereka Tuhan, apapun keadaan kami saat ini di dunia ini, kami tetap berdoa bagi seluruh umat manusia, baik para elit global, penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa kegelapan sekalipun, yang telah Kau ciptakan di dunia ini untuk bertobat. Tapi kami tahu Tuhan, mungkin tidak selamanya terang itu mengasihi kegelapan, karena kegelapan itu kelak pada akhirnya dipisahkan Tuhan, dan Tuhan akan menghembuskan napas hidup kepada orang-orang percaya, dan Tuhan akan memusnahkan senjata iblis ataupun kekuasaan iblis ataupun iblis itu sendiri dengan napas mulut-Mu sendiri, sehingga kami semua beroleh sukacita dan tubuh kami tidak lagi dalam dosa, tetapi kami semua terangkat dalam keadaan kami dikuduskan, mendapat tubuh kemuliaan yang baru bersama Engkau yang adalah kemuliaan itu sendiri. Kami mau selalu bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam pujian penyembahan kami, sekalipun terbatas sebagai manusia, sekalipun di mana-mana kami anak-anak-Mu berada, tetap kami mempercayakan sepenuhnya hidup kami Bapa kepada tangan-Mu. Dalam kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menerangi dunia ini dengan cahaya ilahi-Mu dan terang yang selalu bersinar atas hidup umat manusia. Satu mentari, satu bulan, satu bumi. Begitu juga dengan apa yang kami percaya, bahwa satu Tuhan yang hidup adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan kitab kita. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Jadi saudara-saudara, sebelum Anda menghujat, carilah dulu Tuhan Yesus yang benar. Jangan asal menghina, menghujat, tetapi Anda harus mengenal Dia secara pribadi.
bukan dari orang lain tetapi secara pribadi. Buktikan kuasa nama Yesus dalam hidup Anda. God bless you all. Tuhan memberkati. Immanuel.